Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali untuk membuat video ya terkait dengan perkuliahan komunikasi interpersonal. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya dalam komunikasi interpersonal itu sendiri, yaitu adalah keterampilannya. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk memahami keterampilan apa saja yang diperlukan dalam komunikasi interpersonal. Sebelumnya kita sudah membahas terkait apa itu komunikasi interpersonal. Pada intinya adalah komunikasi yang terbentuk atau terjalin antara dua individu atau lebih. Dan di situ biasanya juga akan terkait dengan hubungan interpersonal yang terbentuk. Untuk hari ini atau kali ini kita akan membahas lebih jauh satu persatu keterampilan komunikasi interpersonal. Kalau kita merujuk pada keterampilan dasar konseling, sebenarnya keterampilan komunikasi interpersonal pun tidak jauh berbeda dengan keterampilan dasar konseling. Kalau keterampilan dasar konseling mungkin kita akan temui di mata kuliah mikrokonseling ya. Dan di sana juga ada beberapa sub keterampilan yang sama dengan komunikasi interpersonal. Karena pada intinya komunikasi interpersonal ini pun hadir dalam sesi konseling atau bimbingan dan konseling. Nah, langsung saja kita mencoba untuk melihat keterampilan yang pertama, yaitu adalah attending skills. Attend itu berarti hadir gitu ya. Artinya seseorang ketika ingin membangun suatu komunikasi dengan orang lain, tentu saja mereka harus hadir secara fisik, secara psikologis berada dalam setting komunikasi itu. Artinya apa? Ketika kita berbicara terkait dengan attending, seorang individu gitu ya dalam setting komunikasi interpersonal, mereka perlu untuk menunjukkan penerimaan terhadap lawan bicaranya. Biasanya ini perlu disertai dengan persepsi tanpa penilaian atau tanpa judgement terhadap lawan bicara. Sehingga lawan bicara ini akan merasa nyaman untuk bisa berkomunikasi dengan kita misalnya. Dan bagaimana cara menunjukkan attending yang baik ketika kita misalnya menemui seseorang. Hal ini bisa terlihat dari bagaimana cara kita berkomunikasi secara verbal. Misalnya dengan menyapa selamat pagi, atau misalnya selamat siang, ada yang bisa dibantu, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa dengan gestur atau juga raut wajah yang mendukung. Artinya ketika kita bertemu dengan orang tanpa adanya judgement, tentu saja wajah kita cenderungnya happy ya, artinya misalnya dengan senyum ataupun dengan anggukan dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa kita siap untuk mendengarkan mereka. Dan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, kita sedang duduk di stasiun, sedang menunggu kereta kita datang misalnya. Dan di situ mungkin ada orang yang ingin mengajak bicara kita gitu ya. Kalau kita misalnya menunjukkan attending yang kurang baik, mungkin dia hanya sekedar menyapa seperti misalnya sedang nunggu kereta apa gitu misalnya, hanya seperti itu saja. Tapi kalau kita misalnya memberikan feedback yang baik, kemudian raut wajah yang welcome atau menerima, biasanya pembicaraan akan berlanjut cukup cukup panjang gitu ya. Misalnya dia akan bertanya dari mana mau kemana, terus misalnya mereka juga akan lebih nyaman untuk berkomunikasi ketika merasa diterima dengan baik. Itulah fungsi dari attending itu sendiri. Artinya penerimaan yang baik dari seseorang kepada lawan bicaranya itu akan membentuk raport atau membangun kepercayaan yang baik. Jadi orang cenderung mau untuk bercerita atau berkomunikasi lebih lanjut. Ini dari keterampilan attending sendiri. Kalau dalam setting konseling seperti apa? Kita bisa lihat kalau dalam setting konseling, misalnya seorang konseli datang kepada seorang konselor, dia bisa dalam keadaan apapun ya, misalnya dia dalam keadaan menangis, atau misalnya dia dalam keadaan yang cukup stres, terlihat sangat stres, dan lain sebagainya. Nah, attending ini sangat penting untuk konselor tunjukkan saat itu. Bisa dengan
kata-kata secara verbal misalnya. Oke, baik, silahkan. Apa yang bisa saya bantu? Misalnya seperti itu. Atau yang kedua dengan anggukan, senyuman, dan mempersilahkan misalnya untuk duduk. Dan akhirnya konselor mungkin merasa cukup nyaman begitu untuk memulai menceritakan tentang apa yang dia alami. Itu salah satu contohnya dalam setting konseling ya. Selanjutnya kita akan melihat skills yang lain, yaitu following skills. Jadi kalau dalam konseling mungkin kita akan mendengar istilah following client frame of reference. Nah, jadi mengikuti alur cerita dari lawan bicara begitu. Nah, following skills dalam keterampilan interpersonal secara umum pun juga begitu. Ketika kita diajak berbicara dengan orang lain, tentu saja kita perlu paham alurnya ini kemana sih gitu ya. Tidak serta-merta hanya mendengarkan tanpa kita berpikir dia ini sebenarnya sedang mencerita. Kalau misalnya kita hilang arah ketika kita berkomunikasi, kita akhirnya ngeblank. Biasanya ditanya, oh kamu tadi ngomong apa ya? Biasanya kita akan menunjukkan ekspresi yang seperti atau sorry aku nggak fokus dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk mengikuti alur dari lawan bicara. Karena ini penting untuk menunjukkan bahwa kita memahami dan kita memperhatikan orang yang berbicara dengan kita. Nah, mengikuti alur ini sebaiknya gitu ya, seorang individu dalam setting komunikasi itu memberikan atau melakukan klarifikasi jika memang dia merasa kurang paham dengan apa yang disampaikan. Jadi misalnya, oh, yang kamu maksud keluar rumah itu keluar rumah kamu sendiri atau keluar rumah dari temanmu itu. Nah, jadi di situ perlu untuk dilihat bahwa alur yang dibawa oleh konseling itu seperti apa, begitu ya. Jadi following atau mengikuti ini sangat penting agar kita lebih memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Dalam kehidupan sehari-hari ini sangat lekat ketika misalnya kita sedang duduk-duduk gitu ya, nongkrong entah di kafe ataupun misalnya dalam forum diskusi lainnya. Kalau kita tidak mengikuti alur pembicaraan yang ada, mungkin ketika kita ditanya, kita tidak tahu sebenarnya mereka sedang membicarakan tentang apa. Maka dari itu ini perlu dilatih, teman-teman. Cara melatihnya apa? Cara melatihnya dengan berusaha fokus dengan apa yang disampaikan orang lain. Dan sebaiknya tidak disambi atau tidak diselingi dengan melakukan hal lain. Jadi memang fokus untuk mendengarkan. Ini salah satu juga keterampilan untuk mendengarkan secara aktif. Dan klarifikasi itu sangat penting, konfirmasi juga penting untuk mencari tahu apakah pemahaman kita itu benar gitu ya. Nah, selanjutnya adalah keterampilan reflecting skills. Kalau kita merujuk dari pandangan Rogerian, kita akan melihat di teknik person-centered sangat identik dengan teknik reflecting skills. Artinya mengembalikan kembali apa yang ditangkap oleh kita sebagai lawan bicara kepada orang yang mengajak bicara, misalnya. Gitu ya. Jadi mencoba untuk merefleksikan. Kalau misalnya kita punya kaca, kaca itu adalah salah satu bentuk refleksi diri. Kita bisa melihat diri kita sendiri melalui kaca, gitu ya. Dan bagaimana cara untuk melakukan reflecting skills dengan simpelnya adalah mengulang kembali apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Bukan kemudian kita mengulang terus ya, tetapi mungkin ada sisi di mana hal itu penting dan perlu untuk digarisbawahi. Cara menggarisbawahinya ketika berbicara adalah dengan mengulang kembali. Oh, berarti itu adalah hal yang sangat penting. Misalnya, aku lagi sedih nih hari ini, misalnya ya. Oh, kamu sedih ya hari ini. Misalnya seperti itu ya. Ini terlalu surface, tapi itu hanya sebagai contoh saja. Bahwa mengulang kembali apa yang disampaikan oleh lawan bicara, kadang-kadang itu adalah hal yang sangat penting. Karena bisa jadi dia hanya menyatakan itu secara spontan, tetapi misalnya dia mengulangnya berkali-kali. Makanya kita ingin mengetahui lebih lanjut, apa sih makna dari sedih yang dia sampaikan, misalnya tadi di konteks yang saya berikan contoh. Jadi memang kemampuan reflecting ini menjadi salah satu hal yang
penting dan sekaligus juga bermanfaat sih. Ketika kita hilang arah gitu ya, kita merasa bingung dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita bisa coba mengulang itu untuk mengklarifikasi. Aku tuh nggak suka kalau misalnya digangguin pas nulis misalnya gitu ya. Terus, oh kamu berarti nggak suka ya kalau digangguin pas nulis? Iya, karena ini gitu. Jadi dia mungkin hanya sekedar refleksi saja, pengulangan kata gitu. Si teman atau lawan bicara kita pun akan bercerita dengan mudahnya gitu ya, tanpa merasa bahwa ada judgment atau merasa tidak nyaman untuk bercerita, padahal hanya sebuah refleksi gitu ya. Semoga cukup jelas. Ini juga sangat penting dalam setting counseling gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman menggunakan counseling humanistik ya, kadang-kadang reflecting ini menjadi salah satu skill yang diperlukan agar tidak memberikan interpretasi tertentu kepada cerita konseling, tetapi cenderung untuk mengklarifikasinya sendiri melalui pengulangan kata yang dilakukan. Gitu. Selanjutnya masih sedikit mirip dengan reflecting. Di sini ada paraphrasing skills, artinya menyampaikan kembali isi pembicaraan dengan kalimat yang berbeda atau kalimat kita sendiri. Paraphrase ini juga sebuah keterampilan yang perlu kita miliki ketika kita mendengarkan cerita. Terlalu banyak kemudian mengulang, merefleksikan, pasti juga akan terdengar cukup membosankan ya dalam memahami sesuatu. Bisa jadi nanti kita dibilang bahwa kita beo gitu ya, hanya meniruin aja. Padahal sebenarnya itu juga penting. Tapi ada skills lain yang bisa kita kembangkan, yaitu paraphrasing. Artinya mencoba untuk menyatakan kembali, tapi dengan kalimat kita sendiri. Paraphrasing yang baik ini akan menunjukkan sebuah pemahaman yang mendasar. Misalnya, teman kita bercerita panjang kali lebar terkait dengan situasi yang ada itu tidak bisa dikontrol dengan baik. Dan paraphrase kita mungkin hanya dengan kalimat singkat. Oh, berarti sekarang kamu masih belum tahu ya apa yang kamu pengen lakukan. Misalnya kayak gitu. Karena dia tadi menjelaskan banyak sekali hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan. Jadi paraphrase bisa juga dalam bentuk sebuah kesimpulan menggunakan kata-kata kita sendiri. Itu bisa disebut sebagai paraphrase. Kemampuan ini sebenarnya sudah sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak menamainya sebagai paraphrasing. Ya udah, kita merespon aja apa yang orang lain katakan. Tapi kalau secara teoritis, itu bisa disebut sebagai paraphrase. Dan dalam konseling, ini juga hal yang penting ya, untuk luwes melakukan paraphrasing terhadap apa yang diceritakan oleh konseli. Kadang konseli itu bercerita cukup panjang ya, mungkin durasi 30 detik sampai 120 detik tanpa jeda. Nah, kadang-kadang kita perlu untuk memparafrasekan apa yang dia sampaikan dalam rangka menunjukkan bahwa kita memahami apa yang dia katakan gitu. Jadi ini bisa juga dalam wujud empati gitu ya, dalam wujud empati verbal yang disampaikan kepada si konseli. Selanjutnya ada keterampilan lain yang diperlukan dalam komunikasi interpersonal ya, focusing skills. Ini biasanya diperlukan khususnya untuk pembicaraan atau sebuah diskusi yang topiknya cukup luas gitu ya. Dan kita menganggap bahwa ada hal-hal penting yang jangan sampai terlewatkan ini. Makanya memfokuskan pembicaraan ini bisa dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan untuk memahami sesuatu lebih mendalam. Misalnya saja tentang perasaan sedih, gitu ya. Perasaan sedih terkadang hanya terrepresentasikan sebagai ya sudah sedih, mungkin asosiasinya nangis dan lain sebagainya. Tetapi untuk kita, misalnya ingin lebih jauh memahami lawan bicara kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk fokus kepada rasa sedih itu. Misalnya, apa sih yang buat kamu sedih? Atau ada nggak sesuatu yang terjadi pagi ini atau kemarin yang bikin kamu masih ngerasa sedih dan lain sebagainya. Nah,
Itu teman-teman yang bisa kita lihat gitu ya dari focusing skill ini. Dan kalau dalam setting konseling, ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena biasanya konseling ini akan membawa banyak sekali hal dalam ruang konseling, dan di situ kita perlu untuk membreakdown-nya satu persatu, karena tidak mungkin untuk membahasnya semuanya dalam satu waktu. Kita perlu urutkan gitu ya, kira-kira dia mau mulai dari mana. Misalnya nah, kalau misalnya mulai dari A, memahami perasaannya, kita perlu untuk membantu dia untuk fokus. Yuk fokus pada perasaan kamu. Terkait dengan hal-hal di luar itu, nanti dulu aja deh, gitu ya. Oke, kita pahami dulu ini apa yang terjadi nih, gitu. Itu adalah salah satu focusing skills ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering kok menerapkannya gitu ya. Misalnya kita nggak tahu soal apa yang disampaikan terkait dengan isu yang ada di masyarakat misalnya begitu. Akhirnya kita bertanya, oh yang dimaksud ini tuh apa sih? Oh gitu. Itu kan salah satu cara untuk memfokuskan pada topik tertentu yang dibahas oleh forum diskusi misalnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait dengan keterampilan yang diperlukan khususnya dalam komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi sehari-hari, teman-teman. Tapi pada intinya kenapa kita perlu memahaminya? Karena sebagai seorang konselor atau calon konselor nantinya, kalian perlu untuk memiliki skills yang baik dalam berkomunikasi secara interpersonal. Karena itu nanti menjadi sebuah kunci utama dalam keberhasilan sesi konseling itu sendiri. Dan selain itu, komunikasi interpersonal dan juga keterampilannya ini penting dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sehari-hari. Misalnya teman-teman melihat ada kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, misalnya kumpul-kumpul dengan pemuda atau misalnya kumpul-kumpul rapat yang ada di desa-desa, tentu saja kita perlu untuk bisa menyesuaikan diri. Salah satunya dengan tahu caranya menanggapi, dan ini tadi di sini sudah dibahas beberapa hal yang bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, terima kasih banyak yang sudah join, yang sudah menyimak dengan baik dari awal sampai akhir. Semoga ada hal yang bisa dipelajari dari sini. Untuk yang mau bertanya, silakan bertanya, bisa dimasukkan ke forum e-learning, ataupun juga boleh saja kalau misalnya mau komen di video ini pun nggak masalah ya. The most important thing in communication is hearing what isn't said. Peter Drucker. Jadi ini sebenarnya menarik sekali ya, apalagi sebagai seorang konselor. Kadang kita tidak hanya perlu fokus pada apa yang disampaikan oleh konseling secara verbal. Tetapi kadang-kadang apa yang tidak disampaikan itu juga penting. Kita bisa melihatnya dari komunikasi nonverbal. Oleh karena itu, di komunikasi interpersonal ini tidak melulu hanya tentang komunikasi verbal saja, tetapi juga menyangkut komunikasi nonverbal. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.